Halo, selamat datang kembali di channel Guarcet ya. Bersama Mimin di sini. Seperti biasa, Mimin ingin berterima kasih kepada kalian karena dukungan kalian channel ini dapat hidup lagi ya, khususnya di video The Great of Rule yang tokoh utamanya Muchen. Yang di sini Mimin juga ingin minta maaf jika ada translate yang tidak cocok sesuai dengan dilihat oleh mata kalian semua. Dan sebelum kita mulai, Mimin seperti biasa ingin menjelaskan bahwa channel ini khususnya di video The Great of Rule menjelaskan tentang alur jalannya cerita. Ya, sebelum dimulai lagi, Mimin akan membahas di chapter sebelumnya ya, yaitu ada seorang wanita yang tiba-tiba menyerang Muchen ya. Dan akhirnya wanita itu tidak jadi menyerang Muchen. Tapi Loli dan Xingxuan penasaran dengan wanita itu. Dan saat itu juga Muchen menceritakan semuanya. Setelah selesai menceritakan, dan di situ langsung monumen milik Muchen langsung bersinar dan mengarah ke gunung kuil kayu itu. Lalu saat itu juga mereka bertiga langsung menuju ke arah gunung itu dan berteleportasi ke dalam gunung itu. Dan selanjutnya gimana aksi Muchen dan teman-teman, ikuti ya di video ini. Selamat menonton. Monumen dewa kayu yang dimiliki Muchen ini bersinar berwarna hijau. Lalu terdapat suara yang keluar dari monumen itu yang berkata, "Kau ditakdirkan untuk mendapatkan monumen dewa kayu dan datanglah ke kuil dewa kayu." Lalu cahaya dari monumen itu langsung menembus ke dalam pikiran Muchen. Lalu ada perkataan lagi, "Aku akan memberikanmu kekuatan magis." Lalu suara itu berkata lagi kepada Muchen, "Aku adalah roda dewa Tianmu." Dan dari cahaya itu berubahlah jadi sosok warna hijau seperti bentuk dewa kecil. Dan berkata lagi, "Semoga kau dapat mewariskan teknik magis ini. Dan biarkan dunia tahu kekuatan kuil kayu." Di saat itu juga mata Muchen langsung berwarna hijau, seakan-akan Muchen masuk dalam ilusinya. Lalu saat tersadar, Muchen langsung berkata, "Ini suara dewa kayu." Lalu Loli berkata kepada Muchen, "Ada apa denganmu?" Lalu dibalas oleh Muchen, "Aku tidak apa-apa, mari kita lanjutkan eksplorasi tempat ini." Lalu mereka bertiga langsung melanjutkan eksplorasi. Xingxuan berkata kepada semuanya, "Kuil kayu juga dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas di benua reruntuhan. Aku tidak menyangka bahwa warisan reruntuhan ini akan rusak. Tapi ini tidak apa-apa karena ini akan jadi lebih mudah dalam pencariannya." Lalu Muchen berkata kepada Xingxuan, "Maksudmu apa?" Lalu Xingxuan berkata kepada Muchen, "Benua reruntuhan ini berada di luar imajinasimu. Benua yang rusak ini hanyalah sudut dari benua peninggalan. Dibandingkan dengan reruntuhan kelas atas lainnya yang sangat dalam tempatnya, kuil kayu hanya dapat dianggap sebagai reruntuhan yang paling mudah ditemukan."
Lalu Muchen berkata lagi kepada Xingxuan, bagaimana benua bisa hancur? Lalu dijawab Xingxuan, entahlah, konon di zaman dahulu kala terjadi perang dan kehancuran yang melanda seluruh dunia. Pasukan tingkat atas pun yang tak terhitung jumlahnya telah musnah, dan benua hampir semuanya punah. Lalu Muchen berkata dalam pikirannya, benua besar telah punah, mungkinkah klan jahat yang berada di luar wilayah yang dikatakan Bailong Zizun itu? Lalu Xingxuan berkata, jangan terlalu dipikirkan, ayo fokus pada kompetisi ini dulu. Tujuan kita adalah untuk mewarisi relik dan harta karun. Kebetulan aku memiliki artefak yang unik. Lalu Xingxuan mengeluarkan suatu alat, yaitu kompas berburu harta karun. Dan Xingxuan berkata, jarum kompas ini akan menunjuk ke lokasi harta karun itu. Lima menit kemudian, mereka bertiga terus melihat jarum kompas itu dan tidak ada reaksi apa-apa. Langsung dari Muchen berkata, jarum kompas ini sudah lama berputar, mengapa tidak berhenti? Reaksi muka Muchen terlihat pusing. Lalu Xingxuan berkata, ini seharusnya dapat berfungsi dengan baik. Dilihat dari tingkahnya Loli, dan dia berpikir serta mungkin dapat menjawab alasannya. Lalu Loli berkata kepada semuanya, apakah mungkin jika ada harta di sekitar sini dan jarum kompas itu akan terus berputar terus-menerus? Lalu Xingxuan berkata kepada Loli, itu benar dan fungsinya pasti begitu. Artinya ini bukan masalah dengan kompas ini. Lalu Muchen tak sengaja melihat ke arah langit. Ternyata dia melihat tiga orang menuju ke arah utara. Dan Xingxuan berkata kepada semuanya, itu mungkin orang-orang dari Wuling Yuan. Lalu Muchen berkata, sepertinya mereka sudah punya tujuan. Lalu Muchen berkata, apakah kita akan mengikuti mereka? Di saat itu mereka semua sepakat dan langsung pergi, dan ada yang berkata, ayo pergi. Mereka mengarah ke tempat suatu seperti tempat yang luar biasa besarnya. Lalu wanita yang bertemu Muchen ini berkata, hebat, ini adalah tempat penyimpanan Lingxi di kuil kayu. Lalu Xingxuan berkata kepada mereka, jika kalian mendapatkan itu, maka bawakan kami satu. Lalu wanita itu merespon jawaban Xingxuan dan melihat ke arah belakang dan menjawab, ternyata kalian. Lalu teman wanita itu berkata kepada wanita itu, Ying, jangan impulsif. Ada banyak harta di sini, jadi setiap orang bisa mendapatkan.
Lalu Muchen berkata, semuanya tempat yang menyimpan harta surga dan bumi ini adalah tempat penting sekte. Bukankah ada perangkap yang memicu pertahanan ketika orang lain datang? Lalu Ying berkata, sudah bertahun-tahun kuil kayu telah runtuh, bagaimana bisa ada pertahanan? Lalu Ying berkata lagi, jangan datang untuk mencari harta karun jika kalian terlalu takut akan perangkap. Ayo yang sudah nonton, jangan lupa ya like-nya. Terima kasih. Di saat itu juga kelompok Muchen langsung berjalan ke arah tengah tempat itu, dan langsung ada sebuah cahaya membentuk lingkaran berwarna hijau melingkar kepada mereka. Lalu di situ Muchen terkejut dan berkata, apa ini? Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.